Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia untuk memenuhi tugas praktikum IPA di SD. Selamat menyaksikan videonya. Teman-teman, tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama kita dapat menjelaskan proses pencernaan makanan di dalam tubuh mulai dari mulut hingga anus serta memahami fungsi masing-masing organ pencernaan. Yang kedua, dapat menyebutkan dan menggambarkan organ-organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Yang ketiga, dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa sih sistem pencernaan itu? Teman-teman, sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja bersama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah bercampur dengan enzim dalam air liur, lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Langsung saja, mari kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu mulut. Mulut adalah gerbang pertama sistem pencernaan. Ketika kita makan, gigi kita bekerja untuk mengunyah makanan agar menjadi potongan kecil. Gigi depan memotong makanan, gigi taring merobek, dan gigi geraham menggilingnya hingga halus. Tapi bukan hanya gigi yang bekerja loh. Di dalam mulut ada juga lidah yang membantu mengaduk dan mendorong makanan ke arah tenggorokan. Selain itu, air liur juga dihasilkan oleh kelenjar ludah, ikut memecah zat pati menjadi gula sederhana. Jadi teman-teman, jangan terburu-buru saat kalian makan. Mengunyah dengan baik membantu lambung kita bekerja lebih mudah nantinya. Yang kedua, yaitu kerongkongan. Setelah kita makan, makanan kita dikunyah dan ditelan. Makanan melewati fase kerongkongan atau disebut juga esofagus. Kerongkongan ini adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring tenggorokan dengan lambung. Makanan tidak jatuh begitu saja teman-teman. Ada gerakan khusus yang disebut gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot yang mendorong makanan ke bawah secara perlahan-lahan. Luar biasa bukan? Nah, tubuh kita punya cara otomatis untuk menghantar makanan menuju lambung teman-teman. Nah, sekarang kita sudah sampai di lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Lambung ini berbentuk seperti kantung besar yang bisa menampung makanan. Disinilah makanan akan diaduk dan dicampur dengan asam lambung serta enzim pencernaan. Asam lambung membantu memecahkan makanan, terutama protein, dan membunuh kuman yang mungkin ikut masuk bersama makanan. Proses ini membuat makanan berubah menjadi cairan kental yang disebut heme. Setelah beberapa jam, makanan siap diteruskan ke usus halus. Selanjutnya, makanan menuju usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Panjangnya bisa mencapai 6 meter loh. Ada beberapa bagian penting di sini seperti usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Cairan dari hati, kantung empedu, dan pankreas juga ikut membantu memecahkan makanan. Nah, disinilah zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral diserap oleh dinding usus halus dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui darah. Itulah sebabnya usus halus disebut sebagai tempat penyerapan gizi utama. Keren ya teman-teman? Selanjutnya, sisa makanan yang tidak dapat diserap tubuh akan masuk ke usus besar. Perlu kita ketahui bahwa usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Usus besar tugasnya berbeda. Ia tidak mencerna makanan tetapi menyerap air dan garam yang masih tersisa dari sisa pencernaan. Di sini juga tumbuh bakteri baik yang membantu menjaga kesehatan pencernaan kita loh. Setelah air diserap, sisa makanan akan menjadi padat dan membentuk feses atau kotoran yang siap dikeluarkan dari tubuh kita.
Nah, yang terakhir, sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan, berfungsi sebagai pintu keluar bagi sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap tubuh. Bagian ini berfungsi sebagai pintu terakhir sistem pencernaan. Proses ini disebut defekasi atau buang air besar. Dengan begitu, tubuh kita bisa membuang zat yang tidak diperlukan lagi, teman-teman. Berdasarkan dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa makanan yang kita konsumsi mengalami proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi agar zat gizinya dapat diserap oleh tubuh. Organ-organ pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan. Proses pencernaan dari penghancuran makanan di mulut, kemudian makanan dicerna lebih lanjut di lambung dan usus, hingga sari-sari makanan diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan yang sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Itu saja praktikum dari saya. Sampai jumpa pada praktikum selanjutnya.